kalau kita mempelajarinya, apa samrohnya, apa yang kita dapatkan kalau kita mempelajarinya. Hal itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita mempelajari sesuatu dan kita mengerti apa sih faedahnya, maka kita akan lebih senang mempelajarinya. Sebagai contoh, saya ingin menjadi seorang mufasir, saya ingin belajar tafsir. Kenapa saya harus belajar tafsir? Yang pertama, saya mengerti kalam Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik makna, dengan sebaik-baik tafsir. Kemudian saya setiap kali membaca, saya membaca Al-Qur'an, saya mentadabburi Al-Qur'an, maka saya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kemudian saya ingin belajar hadis. Kenapa saya ingin belajar hadis? Karena orang yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah muhaddis, orang yang mempelajari hadis, siang malam membaca hadis, maka selalu akan mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala hadatsana Al-Humaydi, qala hadatsana Sufyan, qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari, qala akhbarani Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi, ana sami Al-Qamata ibnu Waqqas Al-Laisi, yaqul samitu Umar radhiyallahu anhu al-mimbar qala samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Nanti di sana dibacakan lagi qala hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana akhbarana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin sampai ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setiap kali membaca akan selalu kita mengungkapkan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Maka saya suka membaca hadis, saya suka mempelajari hadis. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian, maka maknanya demikian. Kita sering mengucapkan kalam atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu juga termasuk sebaik-baik kalam. Kenapa saya mempelajari lughah? Saya suka mempelajari lughah. Kenapa? Karena dengan lughah itu saya bisa memahami Al-Quran hadis dengan baik. Saya memahami balaghah. Kenapa? Karena di balaghah itu di sini. Jadi orang pertama kali, baik seorang penuntut ilmu maupun yang mengajarkan ilmu, maka alangkah baiknya memberitahukan, mengabarkan sebenarnya apa sih yang kita dapatkan kalau kita belajar ilmu ini. Maka dengan demikian seseorang akan berpikir dan akan merasakan, akan tahu apa yang akan kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan suatu fadilah yang besar, maka insya Allah kita akan mudah untuk mempelajarinya. Ketika belajar itu dilakukan dengan cinta, maka akan sangat mudah ilmu itu masuk. Beda dengan kalau belajar dengan rasa benci, maka akan sulit ilmu itu akan masuk. Maka selama kita belajar, jangan sampai disia-siakan waktu kita. Di sini ada nazam yang dinazamkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Ali Sabban fi Hasyiyah ala Syarhi Shaghir lil Malawi ala Syarhil Munawraq ala Sulamu Munawraq. Inna mabadi kulli fannin 'ashara al-hadd wal mawdu'u thumma istamara. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu al-istimdad wa hukmu syari'. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al-jami'a haza syarafa. Yang pertama adalah ilmu arud. Ini tidak saya bacakan semuanya, silakan dibaca sendiri PDF-nya. Insyaallah saya kasihkan ini. Tetapi ini saya pilihkan pada tempat-tempat tertentu yang kita butuhkan. Tamam? Baru kemudian pertemuan nanti malam kita akan langsung membahas masuk kepada ilmu arudnya. Jadi ilmu arud itu apa? Ilmun yu'rafu bihi sahih syi'ri min fasidihi wa ma yatarihi min zihafatihi wa ilalihi. Dengan ilmu arud kita akan mengerti ilmu syair manakah syair yang sahih dan manakah syair yang kurang sahih. Tamam? Maka dengan itu kita akan mengetahuinya. Wah, kok cepet banget sih? Cepet banget sih. Oh, di sana lagi pada ujian. Maka dengan ilmu arud ini kita akan tahu, oh ini ternyata dari wazan tawil. Fa'ulun mafa'ilun, fa'ulun mafa'ilun. Misalkan, akhilan tanalal ilma illa bisitatin sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Kemudian di sana, Maulaya salli wa sallim da'iman abada. Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Di sana ada, misalkan, ada bahar-bahar yang lainnya. Ilahi las dunil firdausi ahlan. Itu juga mustafilun fa'ilun mustafilun misalkan. Entah kalau ilahi las tadi siapnya apa lupa.
Ilahi lasturil firdausi alam. Ada di dalam pembahasan di situ. Daripada salah nanti. Maudu'nya adalah syair asy-syi'ru li ma'rifatil auzan as-shahihah minal fasidah. Tamam? Nanti bisa dibaca. Ini sedikit biar tahu. Nisbatuhu ahadu aqsamil ulumil lughah wa in kana yukhtasu bil kalami al manzum dunal mansur. Ada di sana kalam manzum, ada kalam mansur. Apa itu manzum? Manzum itu nazam. Nazam itu apa ya? Syair tadi. Jadi kalam itu ada yang berupa syair, ada yang berupa mansur. Mansur itu adalah nasr. Nasr itu apa? Kalam yang seperti ini. Lil arudi syarafun jalilun wa fatun kabirun. Ini namanya nasr. Misalkan kalau matan nukhbatul fikar itu sebagai nasr atau mansur, yaitu pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ila akhirih. Fal awwalu fa'aqulu al-khabaru imma ayyakuna lahu turukun bila adadin muayyanin ma'a hadits ma faqal isnaini aw bihi ma abi wahidin. Ini namanya adalah nasr. Tetapi kalau manzumah sebagaimana nazam baikuniyah. Misalkan baikuniyah itu pertamanya gimana? Fal awwalul mutasilul isnadi binaqlin adin dabitil itu nazam alfiyah al-iraqi. Ada alfiyah misalkan As-Suyuti. Alfiyah As-Suyuti haddus sahihi musnadun biwaslihi binaqli alin dabitin an mislihi. Misalkan itu adalah nazam alfiyah As-Suyuti. Ada qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, itu juga nazam Ibnu Malik. Itu namanya nazam, itu namanya kalimat berbentuk syair. Kalau kalimat berbentuk nasr seperti nukhbatul fikar. Tamam? Oke. Saya rasa kita cukupkan sampai di sini agar karena waktu kita sudah selesai sampai 2:30. Kita selesai sampai 2:30. Silakan bagi yang bertanya saya kasih waktu 5 menit. Kita cukupkan. Jadi bagi yang ingin bertanya silakan. Ana Ustadz, bismillah. Ya, di sini sedang hujan, jadi hujannya lebat, akhirnya suaranya kena hujan. Silakan tanya. Ada waktu 5 menit sebelum kita tutup. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, mau tanya. Kalau di pesantren itu kan sering memakai, kalau tidak salah untuk pelajaran arud dan qafiyah itu matan al-kafi dengan mukhtasar asy-syafi. Itu apakah kalau belajar kitab itu saja, apakah itu sudah mencukupi atau belum? Dan apakah kitab itu untuk tingkatan mubtadi atau tingkatan di atasnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya bantu menjawab. Matan al-kafi. Kemudian ada yang tadi satunya mukhtasar, itu saya pernah membacanya. Jadi matan itu sangat sedikit, isinya sangat sedikit, tetapi sudah cukup untuk mengetahui atau memahami daripada ilmu arud. Jadi kalau sebagai pemula itu termasuk kitab dari kitab mubtadi. Sebagai kitab mubtadi, sebagai pemula untuk mengenal ilmu arud, maka cukup dengan kitab itu cukup sebenarnya. Karena pertama mengenal apa itu kitab al-arudiyah, kemudian taqati arudi, kemudian zihaf illah, asbab, autad, fawasil, kemudian ada di sana tafail al-asyara. Setelah itu baru buhur syair. Nanti baru masuk qafiyah. Nah, di sana dengan kitab itu insya Allah cukup. Tapi dengan satu catatan, tidak hanya kita pernah belajar dengan guru, tetapi kita juga paham baik, memahami baik ilmu tersebut dengan baik. Jadi memahaminya dengan baik, insya Allah cukup. Tetapi kan kita tidak hanya mencukupkan dari itu, kita perlu naik kepada kitab setelahnya. Jadi mustawa kitab itu ada 3. Pertama ada mubtadi, kemudian ada mutawasid, kemudian ada muntahi. Yang pertama mutawasid. Kalau muntahi atau mutawasid biasanya itu dengan hasyiah-hasyiah yang besar. Maka di sana banyak faidah-faidah dari para masyayikh, para ulama terdahulu yang dituliskan. Maka kalau untuk memahami secara umum dan ringkas, insya Allah cukup. Tetapi tidak cukup kalau untuk secara luasnya tidak cukup. Seperti itu.
Tamam. Silakan satu lagi mungkin. Insya Allah nanti rekaman saya masukkan di grup Telegram. Karena yang bisa dimasukkan ke Telegram berupa suara. Nanti yang suara saya masukkan Telegram. Kalau untuk yang video berupa video nanti saya masukkan di YouTube, insya Allah. YouTube Riyadul Azhar Official. Kalau suara nanti masukkan. Sama PDF bisa saya kirim di grup WA atau di Telegram juga bisa. Insya Allah. Bagi yang sudah mau sholat asar, ahlan. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan. Satu pertanyaan mungkin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Grupnya di grup Telegramnya bisa dikirim linknya di. Soalnya kami belum masuk. Di grup WA. Ada grup WA, ada grup Telegram. Oh, saya langsung masuk dari ininya IG Rehlata. Belum masuk ini apa namanya grup Telegram dan WA. Ini ya WA-nya saya yang belum masuk WA, silahkan masuk melalui ini. Saya tuliskan di pesan, bisa nanti dia itu kan. Tanda plus itu di mana tanda plus? Silakan dikasih plus nanti 20 155 terus 802, silakan chat nanti saya masukkan ke grup. Plus 20 ya, ditambah plus 20 155 802 2608. Sebentar Ustaz, ulangi Afan. Itu di ini 20 di apa? Message di pesan saya kirim. Plus nanti dikasih plus 20 155 802 2608. Plus 20 155 kemudian oh iya, nanti kita yang malam insya Allah nanti ada satu yang akan dijadikan co-host biar bisa mengadmit ya apabila ada yang masuk. Afan, tadi yang telat-telat masuknya Afan. Ya, untuk nanti kalau waktunya pembahasan, mohon di mute semua ininya, dimatikan mic-nya semua. Tamam, berarti ini sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Insyaallah cukup, Ustaz. Saya cukupkan sekian. Semoga apa yang kita pelajari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan segala perjalanan menuntut ilmu kita. Semoga Allah mudahkan dan diberikan kefutuhan di dalam semua ilmu dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syukran. Amin ya Rabb. Wala afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, jazakumullah khairan. Syukran jazilan Ustazuna Ustaz Hengki. Syukran jazilan. Allah yubarik wa yahmikum.